telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Fidi Samajid Hukum. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya dan umat yang ia anjurkan. Marilah kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Marilah hari ini kita awali dengan membuka dengan surah Al-Fatihah. Ala nabiyina wa alihi salihah wa ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Fatani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama hadir di dalam kajian ba'da subuh. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, mudah-mudahan amalan ini akan menambah kita pahala-pahala di pemanasan-pemanasan amalan di bulan Rajab, yang dikatakan bulan Rajab adalah pintu gerbangnya rahmat Allah menuju ketiga bulan yang akan datang, yaitu bulan Syaban dan bulan Ramadan, yang dikatakan bahwa bulan Rajab itu bulan pembukanya, bulan menanam, bulan zarok, bulan menanam. Kemudian kita tambah lagi pemanasan kita nanti di Syaban dengan banyak-banyak belajar atau meningkatkan puasa kita, dan nanti mudah-mudahan kita tidak kaget lagi di bulan Ramadan, kita akan puasa sebulan penuh. Mudah-mudahan amalan ini akan menjadi saksi di mana kita nanti mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita duduk bersama di sini dicatat sebagai orang yang
baik amalnya bagaimana di dalam surat Tabarok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi liyabluwakum mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang ahsanu amala, orang yang baik amalnya. Jadi dengan kekecilan. Jadi mudah-mudahan kita duduk bersama-sama ini dicatat oleh Allah. Karena yang dinilai Allah itu lihat ahsan amalan, dia buat ahsan amalannya itu. Kita hidup di dunia ini dinilai Allah itu. Kemudian banyaklah apa itu usaha-usaha. Allah menilai itu bukan dari banyaknya, tapi dari ikhtiar kita itu. Karena Allah sudah menentukan apapun yang ada pada diri manusia sudah ditentukan sejak lahir, sejak di dalam kandungan sudah dicatat matinya, rezekinya. Namun di dunia ini kita ini dinilai Allah dengan jatah yang diberikan oleh Allah SWT. Itu gimana sih kita usaha kita? Itu yang dicatat oleh Allah itu. Usaha kita itu baik atau buruk, usaha kita gimana? Misalnya mencari sesuatu, Allah itu sudah mentakdirkan bahwa kita itu akan mendapatkan rezeki itu gitu. Dia akan mendapatkan rezeki yang seperti ini. Nah, tergantung kita ini cara mendapatkannya itu gimana. Itu yang dinilai oleh Allah SWT. Dan ini yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu. Ada yang mendapatkan sesuatu dengan apa? Menyingkirkan orang lain misalnya. Ada yang mendapatkan, dan pasti Allah akan memberikan itu kepada kita. Cuma karena kadang-kadang kita tidak sabar, sehingga mencari jalan pintas. Itu cari jalan pintas. Itu yang dinilai Allah itu, dan ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana cara kamu mengambil yang saya beri, misalnya itu. Apakah dengan menyingkirkan orang lain atau dengan menzalimi orang lain sehingga orang lain tidak dapat. Padahal kita harus yakin tauhid kita itu bahwa hakikatnya semua itu sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang-orang yang sudah sampai pada hakikat itu, dia tenang. Tugas dia adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi tugas kita yang sudah melaksanakan perintah Allah aja, melaksanakan perintah Allah dengan ikhtiar ya sesuai dengan kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya yang setia, kita semua hingga akhir cucu kita hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang berdekatan dengan Rasulullah. Makanya kita selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Salah satunya sunnah-sunnah beliau adalah yaitu mengajak, ya dong, dai. Nah, itu dai itu kan ngajak. Orang itu dai itu kan ngajak, namanya dai. Itu memanggil, ngajak. Ayo. Nah, itu tugas kita. Tugas kita apa? Mengingatkan, mengingatkan, saling mengingatkan. Saya juga belum tentu ingat, kadang lupa. Nah, tugas Bapak mengingatkan saya. Saya mengingatkan Bapak. Memang begitu. Watawassul bil haqq, watawassul bis sabr.
saling nasihati dalam hak, dalam kebaikan, dan kita saling coba. Nasihat ini nggak bisa ya, karena ada orang yang nggak mau dinasihati, ada. Tapi ketika orang itu nggak mau dinasihati, alhamdulillah, masya Allah. Kalau Allah sudah yang nasihati, cintanya lain. Banyak peringatan Allah. Bapak tahu dan yang sekarang lagi viral itu Ustaz ya, hari Rabu, malam Rabu kemarin, bagaimana Amerika dinasihati oleh Allah berapa ribu hektar melunturkan, meluluhlantakkan seluruh rumah, seluruh berapa ribu orang yang kehilangan rumahnya, bahkan kayak dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ustaz yang komen, saya jawab, Ustaz, dalam Al-Quran dikatakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Mudah bagi Allah. Membakar seluruh kampung itu bagi Allah. Dan contohnya, Allah cuma menghidupkan api lewat siapa, kemudian ditiupkan anginnya, habis. Ini yang harus dikaji, keimanan seperti ini. Ada yang mengaitkan dengan peristiwa Gaza, karena yang sangat kental, sangat untuk menghancurkan Gaza Amerika. Jadi sepertinya Allah memberikan pelajaran. Nah, kita ini kalau bisa pelajaran itu dari orang diberi peringatan itu ya, kita latih, kita lentur. Terima kasih, gitu. Kasih nasihat, terima kasih. Karena nasihat pada kita ini dari Allah. Dilewatkan aja dengan Pak Fikri, dengan Pak Tatan, itu dilewatkan aja. Tapi kalau tidak mendengar lagi, tunggu peringatan yang lebih besar banyak. Disandungkan Allah lewat apa? Bahasa kita dicelakai. Padahal Allah cuma tegur. Itu Allah cuma mau tegur aja. Supaya apa? Begitu ditegur dan sakit, apa yang diingat? Allah. Ya Allah, sakit. Masya Allah. Alhamdulillah, ini saya dikasih sehat. Bapak tahu kan selama ini saya menges. Selama ini saya terapi sendiri. Di sini saya banyak angin, saya terapi sendiri, saya pijat sendiri. Salah satu ya kecapean, karena saya nggak pernah istirahat. Saya dinasihati istri saya, nggak pernah istirahat. Jadi itu balik dari kerja, belum masuk rumah udah ngepet, ke masjid kaca-kaca, yang baliknya juga sore. Duduk sebentar, kalau saya nggak makan habis maghrib, saya makannya jam 10 kadang-kadang. Itu makanya saya, jadi rupanya saya mungkin ya itu kebutuhan juga gitu. Jangan terlalu ini gitu, terlalu semangat gitu mungkin. Jadi saya cuma dikasih angin aja, tapi saya bapak tahu sendiri, saya kadang mau ngimami dan saya nggak menges saya suruh Pak Fikri, saya suruh bahkan berapa hari saya nggak mampu ke masjid. Berapa hari saya berjamaah di rumah sama istri. Berapa hari, 2 hari biasa. Saya sampai menges sampai. Alhamdulillah saya udah tahu kayaknya penyakit saya ada di sini. Saya pijetin terus
saya ingin. Alhamdulillah mulai. Hari ini saya dikasih sehat, saya senang sama Allah. Saya dikasih sehat, saya senang. Kesehatan ini yang saya manfaatkan untuk berkumpul dengan Bapak-bapak, untuk saling menasihati, saling menyampaikan. Mungkin ya setidaknya apa yang saya sampaikan ini akan menambah sedikitlah apa ya. Setidaknya juga duduk kita ini ditulis sebagai orang yang mencari ilmu, orang yang muta'alim, orang yang saling, yang ada yang memberi dan ada yang mendengar, maksudnya ada yang menyampaikan. Dan duduk kita seperti ini, Pak, ini disaksikan oleh malaikat. Malaikat turun, malaikat melepaskan sayapnya ketika ada orang yang berhalaqah seperti ini, kajian-kajian seperti ini. Nah itu malaikat yang naik turun tuh pagi, naik untuk menyampaikan ini. Sore nanti gantian malaikat, tanya nanti apa tugas yang kamu tinggalkan hari ini. Dia lapor pada Allah, ya kamu dari dunia itu meninggalkan apa? Ustadz Saiful ini lagi ngapo? Ini dicatat. Malaikat tenang. Ada dua malaikat yang menyampaikan. Di pagi sore gantian menyampaikan. Jadi kita mudah-mudahan dilaporkan kepada Allah, dicatat sebagai orang-orang yang saling alaqah, saling ingin bagaimana sih agama Allah ini makmur, gitu. Ingin bagaimana agama Allah. Jadi ini jadi catatan kita, karena kita itu tidak lama hidup. Kita ini tidak lama hidup. Ya, hari ini kita duduk seperti ini, belum tentu besok. Bapak sudah tahu, sering saya sampaikan kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu dalilnya sudah pasti. Idza ja'a, apabila ja'a telah datang ajaluhum, ketentuan kalian, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa diakhirkan. Ya Allah, tolong ya Allah, aku minta diakhirkan aja. Nanti aja lah saya meninggal, anak-anakku masih kecil, masih perlu bimbingan saya. Nggak bisa. Kalau ajal Allah sudah ditentukan pada kita, yang tadi saya bilang, sudah ditentukan sejak lahir. Kapan matimu, di mana matimu, berapa umurmu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, jadi kesempatan inilah kita menggunakan yang diberikan Allah, waktu, kesempatan. Alhamdulillah dikasih sehat. Maka pengumuman saya apa bagi bapak-bapak yang ada kerjaan lain silakan. Yang nggak ada ya kumpul seperti ini, setidaknya menambah pahala-pahala kita di bulan Rajab ini. Pak sekalian, yuk kita masuk kajian kita lewati aja lah sebenarnya. Satu yang perlu kita garis bawahi di kajian kita tentang sholat ini, bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, inna ahadakum idza sholat yunaji rabbahu. Sesungguhnya apabila seorang di antara kamu mengerjakan sholat, maka dia sedang bermunajat. Kita sedang bermunajat, sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sholat ini sedang ngomong Pak dengan Allah. Makanya kita sholat itu ya kita berusaha. Kita memang belum pandai, belum pintar. Kita masih ngaji semuanya. Tapi kita punya niat, berusaha menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini mau ngomong dengan Allah dalam setiap waktu itu. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Ya Allah, sesungguhnya sholatku wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, itu wa nusuki dan ibadahku lillahi rabbil alamin. Dalam seperti itu kita katakan sama Allah, dalam penyerahan seperti itu kita katakan sama Allah, ya Allah, inilah ya Allah kemampuan hamba untuk beribadah padamu sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, inilah ya Allah sujudku, ya Allah, inilah rukuk yang telah Kau perintahkan, ya Allah. Tapi ya Allah, aku serahkan diriku padamu, ya Allah. Kita berusaha untuk menyerahkan diri dengan berkomunikasi dengan Allah. Inna sholati, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Banyak godaan di dunia ini, baik godaan ekonomi, godaan syahwat, godaan yang ada di mata, godaan yang kita lihat, semuanya adalah godaan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah yang lurus, dan gitu kan. Ya kita ngomong sama Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lillah. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Bagaimana cara menyembah? Banyak caranya, yaitulah Allah berikan pada Nabi Muhammad caranya melanjutkan orang-orang terdahulu, rasul-rasul terdahulu, yaitu dengan sholat. Cara menghadap Allah, cara berkomunikasi dengan Allah adalah dengan sholat. Sholat itu artinya doa. Sholat artinya doa. Jadi kemudian ditambah, karena sholat kita tidak bagus, makanya miripnya apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, sholatku tadi masih banyak godaannya loh. Sholatku belum benar, masih ingat dengan yang lain. Bukan karena kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang setan lebih kuat daripada diri saya. Ingat yang lain, ngeblank. Kadang-kadang kita sholat, selesai sholat, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ditambah itu setelah kita ini. Jadi sholatnya sudah nggak benar, kita minta ampun kepada Allah. Sholat kita ya Allah, sholat kita tidak karu-karuan. Ingat inilah, ingat itu, kekurangan ini, kira-kira itu. Jadi mudah-mudahan Allah itu kan maha mendengar. Allah itu kan sifatnya Sami'un basir. Allah itu sifatnya Sami, maha mendengar. Allah tidak mungkin tuli. Allah pasti mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Semua itu diuji oleh Allah. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kalian itu siapa yang paling baik amalnya antara kita ini. Dan inilah yang dinilai oleh Allah nanti. Semua itu sudah ditentukan. Rezeki yang ada di depan kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Lewatnya itu sudah ditentukan. Sudah ada, sudah dicatat oleh Allah SWT. Bapak-bapak, jadi itulah untuk meyakinkan sholat kita. Jadi kemudian kita menyiapkan diri. Ini jadi mati ya. Masya Allah. Allah Akbar. Jadi kita menyiapkan diri kita. Itu salah satunya musuh. Menyiapkan diri. Walaupun kita mentang mati, Allah tahu kita mentang mati. Tapi niat kita ini yang dinilai Allah. Innamal a'malu binniyat. Mentang mati sampai pergi sholat terlambat. Tapi hati kita ini yang pengen ini tapi terlambat. Karena di waktu ini ada ini kita sudah berusaha. Tapi Allah menilai dari situ. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap sesuatu
sesuatu itu imroh itu apa itu urusan itu tergantung pada niatnya. Niat ini yang tahu saya dengan Allah, niat saya, niat Bapak begitu juga yang tahu. Orang lain tidak tahu niat kita, orang Bapak tahu. Bahkan orang terdekat kita aja tidak tahu dengan niat kita. Yang tahu itu kita sendiri dengan Allah. Jadi yang segala amalan ini yang tahu. Ini kan kita tidak tahu. Ada misalnya sholat kita ini karena siapa, karena apa. Makanya kita berusaha mengatur niat kita murnikan niat kita. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa niat kita untuk segala urusan adalah semata-mata karena Allah. Biarlah orang lain kita nggak perlu lihat. Biarlah orang mau nilai apa bukan urusan kita. Yang penting kita berjalan sesuai dengan niat kita. Ini baik menurut Al-Quran, ini baik menurut hadis. Kita jalani aja. Ada orang mau ngomong gini, wala al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Jangan ragu, jangan terus orang mau ngomong apa, sok-sokan itu, ngaji, sok-sokan itu, biarlah itu. Allah yang menilai diri kita, Allah yang akan memberikan. Ada aja jalan keluarnya. Itu bapak-bapak sekalian. Kita masukkan sekarang syarat. Artinya apa? Kita sholat itu berkomunikasi dengan Allah. Lakukan apa permasalahan itu kita sampaikan dengan hati kepada Allah SWT dengan lafal-lafal. Itu apa? Bahasa Arab itu kan itu Al-Quran itu kan doa. Apa itu sholat itu doa. Di Al-Quran misalnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aja siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu Ista'in di belakangnya sebelum itu kan ada apa? Surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu penjelasan itu paling dalam sebenarnya. Iyyaka na'budu ya Allah kepada Engkau. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan kepada Engkau kami mohon. Tempat kami meminta. Ini tempat kami meminta. Gak ada tempat lain kecuali Allah. Itu katakan dalam hati, ya Allah, keperluan-keperluannya saya mengalami sudah. Bahkan di dalam surat At-Tolak itu menyemangati kita Allah itu. Apa kata Allah? Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu yang gimana sih? Takwa itu yang jalankan perintah Allah, menjauhi segala macam. Udah itu aja. Apa kata Allah janjinya? Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al menjadikan Allah itu baginya orang itu atau kita ini makhraja, jalan keluar. Jalan keluar. Yakinlah inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya Allah itu dengan janjinya itu pasti. Inna wa'dallahi haqqun. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Janji Allah. Saya meyakinkan pada bapak-bapak sekalian, Quran yang disampaikan bukan hadis. Quran itu janji Allah. Inna wa'dallahi haqq. Sudah janji Allah itu pasti. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad.
Ilahi. Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau Allah sudah berjanji, yuk kita yakin. Duduk kita ini memegang atau melaksanakan perintah. Kalau kita melaksanakan perintah jelas, hari ini, waktu ini kita menjauhi larangan. Jelas. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini, kunci-kunci seperti ini, Allah mendatangkan kemudahan. Dan inilah perintah-perintah Allah dan janji-janji Allah, inilah yang mensupport kita. Oh, kalau Allah sudah janji kayak gitu, ya sudah, tugas aku ya sholat ini, ya kerja ya biasa, ya kerja, yang gojek ya biasa gojek, yang di kantor ya biasa di kantor. Nggak perlu, maksudnya nggak perlu mongso bahasa Jawa ya. Mongso itu apa yang memaksakan diri, nggak perlu memaksakan diri, karena sudah dijamin oleh Allah SWT. Kita masuk di syarat-syaratnya sholat. Syarat-syaratnya sholat yaitu beragama Islam. Ya. Kalau kita wajib sholat maka kita harus masuk Islam dulu, pendek-pendek, kemudian berakal. Ya. Orang yang tidak berakal tidak wajib untuk sholat. Orang yang tidak punya akal itu tidak wajib untuk sholat. Makanya la liman akal lahu. Ad-din itu, agama itu akal. Agama itu untuk orang berakal. La liman akal lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Makanya orang yang lupa tidak dikenai hukum agama. Kita saat ini lupa, dilupakan oleh Allah, nggak kena. Orang lupa nggak kena. Lagi mana nggak kena hukum agama, nggak kena. Tertidur nggak kena, wajib. Tertidur kita nggak sholat, ya nggak kena hukum wajib. Apa kata Allah? Apabila kamu ingat, maka sholatlah. Apabila kamu ingat, artinya apa? Kita terbangun, sudah semua. Kesiangan saya. Sholatlah. Artinya dia tidak berdosa dalam waktu wajib tadi. Ketika ingat, inilah baru terkena hukum ad-din, hukum agama, hukum perintah. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Orang berakal sama orang gila. Orang gila kan nggak kena, jelas. Yang kita yang nggak gila tapi kita masukkan yang lupanya aja, kita ambil lupanya, itu tidak berakal. Lupa itu dari Allah. Jadi lupa itu nikmat sebenarnya, Pak. Lupa itu nikmat. Kalau kita tidak dikasih sifat lupa ini, masya Allah, urus badan kita mungkin, Pak. Mikirkan masalah-masalah itu dalam kehidupan kita ini. Makanya dikasih sifat lupa oleh Allah supaya kita tidak ingat lagi untuk masalah-masalah yang tidak baik. Gitu. Makanya namanya manusia, insan. Insan artinya lupa. Al-insan mahal khata' wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau ada manusia nggak salah, nggak lupa. Oh, alam saya nggak bisa ngomong ini manusia atau bukan. Gitu. Kalau namanya manusia itu biasa. Kadang salah, kadang lupa, itu udah biasa. Makanya Allah membuka pintu rahmatnya dengan taubat. Itu karena sifat kita lupa. Gitu. Jangan ada orang salah disalah-salahkan. Ada orang lupa disalah-salahkan. Ini sifat
udah biasa. Maka Allah buat itu rahmat taubat namanya. Taubat untuk kembali. Jadi kalau kita salah, kita buka pintu taubatnya. Ya Allah, aku tadi melakukan ini, ya Allah, ampunilah. Ya sudah, taubat. Ujung-ujung nanti melakukan lagi nggak sengaja. Ya sudah, taubat lagi. Begitu. Yang tidak boleh itu melakukan terus dengan sengaja. Ini namanya fase dengan melakukan itu. Kalau kita tidak sengaja, kita tahu-tahu, kita berusaha, tahu-tahu masih tumbuh, maksiat masih ada di depan kita, Pak. Nggak bisa hindar. Ya sudah, ya tobat saja. Tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi. Tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi. Kalau Nabi maksum, Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala dosa. Kalau kita wali-wali udah biasa dosa, tapi mereka itu langsung tobat. Biasa manusia itu berbuat salah dan dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Kemudian mumayyiz artinya balik itu sampai, Pak. Sampai mana? Kalau anak-anak kalian melaksanakan sholat itu ya 7 tahun, maka di situ dikatakan hadis riwayat Abu Dawud, mulu perintahkan auladakum, anak-anak kalian bisolat dengan sholat, wahum abna usab isinin. Apabila mereka sudah abna isinin, mereka itu berumur 7 tahun. Abna usab isinin itu 7 tahun. Apa kata Nabi? Wadribuhum, maka pukullah mereka, alaiha atas mereka, wahum abna asyrin. Dan pukullah yang tidak menyakitkan, Pak. Pukul di sini dalam arti kiasan, ya, dalam arti yang adalah ketika anak berumur asli itu 10 tahun, 10 tahun, maka paksa anak itu untuk sholat. Kemudian apa? Wafariqu bainahum fil mudaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini mumayyiz balik anak kita 7 tahun kita latih, 10 tahun kita paksa untuk sholat. Di hadis ini mengatakan pukullah itu dengan kiasan, jangan dipukulnya. Jadi ya dengan kata-kata, kalau kamu nggak sholat, nggak kasih duit. Salah satunya, kalau kamu nggak sholat, kamu ya pokoknya imin-imin yang apa ya, ini, tapi bukan dengan tangan langsung keras, apalagi di kepala mukulnya. Naudzubillah. Kepala ini tempat yang sangat sensitif. Kalau dipukul, di sini letak saraf-saraf otak, maka akan mengganggu otaknya. Tentu lagi. Kemudian menutup aurat, salah satu sahnya sholat itu Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aurat tentang aurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Ya. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. La yuhibbul musrifin. Ya, ke masjid pakailah pakaiannya
Ya, pakaian yang menutup aurat maksudnya. Bagus itu tidak harus baru, suci. Ya, kalau sopan lah dengan Allah itu. Orang dengan atasan aja pakai kaos kutang aja enggak cocok. Nah, sekarang dengan Allah masa pakai pakaian yang aneh-aneh. Itu setidaknya pakai pakaian yang menutup aurat, itu sarung, pakai pakaian yang kalau bisa ya lengan panjang, kalau nggak bisa ya sudah lengan pendek, tapi yang kaos yang ini yang ini yang menutup aurat sekalian dan suci ya. Itu Rasulullah bersabda, la yaqbalu sholatan haidin illa bihimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid dan dia sudah balik kecuali menggunakan kerudung atau mukena. Ini salah satu hadis tentang aurat. Jadi kemudian salah satu sholat itu masuk waktu sholat. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubikum. Fa idza qama'nantum faqimus sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini yang ini. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa, sholat sudah ditentukan waktunya. Kita akan mau putar. Itu yang saya bilang sering gitu. Allah turunkan 5 waktu. Coba waktu dulu diturunkan, kita akan mau buka itu 50 waktu, 50 kali tadi itu, 24 jam 50 kali sebelum ketemu Nabi Musa waktu Isra. Gimana kita mau komunikasi sebenarnya? Gimana kita mau setengah jam mau ke sana, setengah jam mau ke sana, sedangkan kita harus melaksanakan sholat. Itulah makanya saya sering ngomong, ayo kita syukuri 5 waktu semakin kita berusaha untuk mendirikan, untuk mengerjakannya sehingga sholat menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sebelum kita diambil oleh Allah SWT. Demikian kajian kita pagi ini. Di sisa akan mengisi waktu ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat khususnya untuk diri saya pribadi, mengingatkan diri saya pribadi, dan untuk bapak sekalian menjadi tambahan di amalan-amalan Rajab ini. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Itu semuanya adalah dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina wal akhirin. Rasulullah radhiyallahu ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa ikafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'ali sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta al-hazna illa syi'ta shaddan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi
sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.